Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali dalam program Dwelling Place. Hari ini kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dan anugerahnya, dan untuk itu kita menyembah Tuhan dalam keagungannya. Mari sebelum kita mengangkat pujian kita meneduhkan hati untuk berdoa kepada Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus untuk setiap langkah kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami, tapi Engkau tetap berjalan bersama dengan kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami akan meninggikan nama-Mu, dan Engkau akan menunjukkan jalan kepada kami untuk menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam setiap Kau yang memanggil setiap kami untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau pribadi yang Terima kasih. Kau yang melawan kami, memenuhi hati ini dalam setiap dengan kasih dan kebaikan. Haleluya. Sebab itu kami menyembah, kami memasyurkan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa. Kau berdaulat dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah. Kami berjalan dalam sejahtera sebab Kau yang menyertai. Haleluya. Sungguh tiada Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Allah yang besar. Sebab Kau baik untuk selama-lamanya, tiada seperti Kau. Engkau Raja damai Yesus Tuhan, haleluya. yang senantiasa Kami beri puji, beri hormat. Engkau Tuhan untuk selamanya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Glory, glory. Terpujilah Engkau, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan
bejanamu untuk memuliakanmu. Inilah hidup kita, umat percaya. Kita diciptakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dengan apapun yang ada pada kita, dengan apapun yang dipercayakan di dalam hidup kita. Salam sejahtera untuk Anda sekalian. Doa kami kiranya anugerah dan rahmat Tuhan senantiasa menguatkan setiap langkah-langkah yang ada. Umat percaya Tuhan memiliki rencana dan tujuan ketika Ia memanggil setiap kita. Bukan tanpa arah, bukan sebuah kesia-siaan kalau kita hari ini menjadi anaknya, menjadi hambanya. Tetapi ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap kita yang Tuhan sudah tetapkan tentunya. Dan Alkitab katakan dari semula kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu kemudian akibat dosa, gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Dan oleh karena karya penyelamatannya, maka kemudian kita ditebusnya dan menjadi hamba-hambanya, dan di saat itulah kita mulai masuk dalam pembangunan kembali agar kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam proses itu umat percaya, maka hal yang akan dikerjakan Tuhan adalah bagaimana Ia memulihkan dari dalam keluar. Nah, ini satu dasar yang harus kita pahami sebagai umat Kristiani, bahwa proses Tuhan selalu berkaitan dengan apa yang di dalam kehidupan kita dan bukan yang utama dengan apa yang ada di luar kita. Terkadang dalam perjalanan kekristenan, iblis juga seringkali mengacaukan pikiran kita, di mana pada akhirnya kita menjadi fokus untuk mengurus hal-hal yang tampak di luar. Hal-hal yang ada di luar hati kita. Saya katakan bahwa itu tidak keliru asalkan memang dimulai dari dalam. Karena kalau hanya mengurusi yang utama adalah bagian-bagian yang di luar saja, maka itu sifatnya sementara dan alasannya juga bisa saja dengan tidak tulus hati, atau kemudian bahkan bisa menjadi sesuatu yang tidak selaras dengan Tuhan. Ada banyak orang yang ketika dia terima Yesus, yang menjadi fokus utamanya adalah mengganti penampilannya. Bagaimana cara dia berpakaian, yang tadinya dia tidak memakai kalung salib, dia memakai kalung salib. Yang tadinya dia kemana-mana ya tidak dengan Alkitab di tangan, sekarang semaksimal mungkin dia membawa Alkitab kemana-mana. Lalu kemudian dia mulai berkata shalom, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Umat percaya yang diberkati Tuhan, bukan itu yang utama. Bahkan akhirnya itu bisa menjadi pertentangan. Karena yang satu orang berkata, oh pakaiannya harus seperti ini kalau di dalam Tuhan. Sementara yang lain berkata, oh tidak seperti itu pakaiannya. Harusnya pakaiannya seperti ini. Bicaranya seperti ini, jangan seperti itu. Oh tidak, bicaranya harus seperti ini kata-katanya. Nah terus bergulir, hanya meributkan perkara-perkara yang ada di luar kehidupan kita. Mari kita tata ulang semuanya, bahwa Tuhan bekerja dari dalam keluar. Saya percaya kalau apa yang dari dalam sudah selaras dengan Tuhan, maka apa yang kita tampilkan adalah seperti yang Tuhan kehendaki dan membawa damai sejahtera. Nah, untuk itu bicara tentang pemulihan diri, bicara tentang pembaharuan kehidupan. Tuhan akan bekerja dimulai dari merestorasi hati dan pikiran kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menguasai hati kita. Lalu kemudian umat percaya yang diberkati Tuhan, maka kemudian Dia akan berurusan dengan pikiran kita. Karena tadinya pikiran kita adalah pikiran dunia, pikiran kita pikiran kedagingan, pikiran kita adalah pikiran kuasa kegelapan yang senantiasa membawa kita untuk melakukan yang jahat, mengerjakan yang tidak baik. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku ingin melakukan apa yang baik, tetapi kemudian yang aku kerjakan tetap yang tidak baik.
Nah, dulu pikiran-pikiran kita seperti itu umat percaya. Nah, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan menghendaki apa yang terjadi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita adalah seperti yang dikatakan dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima dikatakan demikian umat percaya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita bukan lagi pikiran duniawi, tetapi pikiran Kristus yang berkuasa dan kita melekat dan kita selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan Anda dan saya umat percaya. Nah, untuk itu ketika Roh Kudus dimateraikan dalam kehidupan kita, maka Ia akan mulai mengajarkan segala sesuatu agar langkah-langkah kita mengikuti kehendaknya. Karena yang tahu pribadi Allah adalah Roh-Nya sendiri, umat percaya. Nah, untuk itu dikatakan demikian dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong yang lain adalah Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita umat percaya, dan Dia akan menyertai kita. Dan dalam penyertaannya itu apa yang Dia lakukan umat percaya yang diberkati Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang akan mengajarkan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia yang akan mengingatkan kalau kemudian kita lupa dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sehingga umat percaya Roh Kudus akan mengurung kita, mendorong kita agar senantiasa berjalan dalam kebenaran sehingga nanti pikiran dan perasaan kita selaras dengan Tuhan. Alkitab katakan umat percaya bahwa biarlah kita mengalami yang namanya pembaharuan akal budi. Dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah pikiran-pikiran lamamu, pikiran-pikiran jahatmu, pikiran-pikiran duniawimu, diubahlah katanya Alkitab. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi umat percaya yang diberkati oleh Tuhan, pikiran ini menjadi sasaran utama. Tuhan akan merestorasinya. Dan kita diharapkan untuk tidak bersama-sama atau tidak selaras dengan apa yang dunia ajarkan. Nah, mengapa pikiran ini menjadi sasaran utama? Mari kita lihat latar belakangnya, kita lihat perjalanan sejarahnya. Umat percaya yang diberkati Tuhan, dosa pertama kali disampaikan oleh firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Kalau kita memperhatikan kisah yang ada di dalam pasal itu, maka kita mengetahui iblis mempengaruhi Hawa dengan apa yang dilihatnya. Dan apa yang dilihatnya itu adalah sebuah buah dalam pohon yang ada di tengah-tengah taman yang sebenarnya Tuhan sudah larang ya untuk berurusan dengan pohon itu. Nah, di ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, perempuan itu melihat ya bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lihat awal mulanya dikatakan perempuan itu melihat. Ketika melihat, kita tahu bahwa pikirannya turut bekerja. Pikirannya mulai mempertimbangkan.
ya melihat apa yang dia lihat. Rasanya buah ini baik-baik saja, tidak ada yang salah. Dan buah ini rasanya lezat untuk dinikmati. Dan bukankah dengan memakan buah ini aku jadi punya pengetahuan, pikiran bermain umat percaya. Padahal Tuhan sudah berkata jangan berurusan sama buah yang satu ini. Tapi pikiran bermain dan iblis terus menyuntikkan ke arah pikiran Hawa. Ya dikatakan, oh bukan begitu maksudnya Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena nanti kamu seperti Allah adanya. Iblis terus menyuntik pikiran itu dan Hawa mulai melihat. Kayaknya gak ada yang salah deh. Dan pikirannya mulai bekerja. Gak apa-apa rasanya kalau aku makan. Dan karena pikiran itu dia bertindak. Dia memakannya, dia melanggar hukum Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Awal mulanya dimulai dari pikiran. Nah untuk itu Tuhan juga akan memulai merestorasi kehidupan kita dari hati yang berurusan kepada pikiran umat percaya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Pikiran ini adalah medan peperangan yang paling dahsyat dalam hidup kita. Tidak mudah menerima pengajaran-pengajaran Tuhan karena pikiran ini sudah banyak memiliki pengajaran-pengajaran yang dunia berikan. Dan ini yang seringkali bertentangan dan membuat tadi saya katakan tidak mudah kita menerima apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 dikatakan seperti ini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Ketika kita belum di dalam Tuhan, falsafah atau ajaran-ajaran dunia itu kuat mempengaruhi kita, bahkan mengikat kita. Maka kita melakukan apa yang dosa perintahkan umat percaya. Kalau kamu mau kaya dengan cepat, korupsi saja. Kalau kamu sudah tidak suka dengan pasanganmu, kamu tinggalkan saja. Kalau kamu dijahatin oleh orang, jangan terima. Itu mengganggu harga dirimu. Mari balas dia lebih lagi. Nah, ajaran-ajaran itu masuk dalam pikiran kita. Atau bahkan konsep-konsep Kristiani yang kemudian kebalik-balik yang kita juga pegang bertahun-tahun dalam hidup ini. Ada orang yang rajin ke gereja ketika ditanya, kenapa kamu rajin ke gereja? Nanti gak diberkati. Nanti tokoku bangkrut karena aku gak rajin ke gereja. Umat percaya yang diberkati Tuhan, bukan itu tujuan kita ke gereja. Kenapa kamu kasih perpuluhan? Ya supaya nanti tingkap-tingkap di langit dibukakan. Memang benar umat percaya. Tapi dasarnya bukan karena tingkap-tingkap di langit kan? Nah ada banyak lagi. Kalau ikut Yesus pasti sembuh secara fisik. Nah itu kita percaya. Ya kita pegang dalam kehidupan kita. Atau kita mencampurkan kekristenan dengan tradisi-tradisi yang ada, dengan adat istiadat, pola asuh keluarga kita yang tidak semuanya selaras dengan firman Tuhan. Dan itu terus ada di dalam pemikiran kita. Ya, menguasai, mempengaruhi, mendampaki pikiran kita. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin atur kembali. Tuhan ingin membuang apa yang tidak perlu dalam pikiran kita agar tindakan kita tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita sadari kalau memang adalah pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kalau kita masih terikat dengan tradisi adat istiadat yang kalau kita selaraskan dengan firman itu tidak ada sama sekali keselarasannya. Mari kita ambil keputusan untuk tidak mengaminkannya lagi. Dan kita hanya mau mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Dan kami dikatakan mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita gak bisa diamkan pikiran yang salah di dalam pikiran kita. Ya biarin aja deh, ini sudah dari kecil ada di dalam kehidupan saya. Ya mau diapakan lagi, semua keluarga saya seperti itu tradisinya. Ya kan kita mesti ikut kalau kita tidak mau dimusuhi oleh keluarga. Ya sudahlah, biarkan saja. Umat percaya, kalau engkau ingin serupa dan segambar dengan Yesus, izinkan Yesus merestorasi pikiran kita. Dia akan mematahkan dan merubuhkan setiap pikiran yang bukan selaras dengan firman Tuhan, agar diganti dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan memproses kita, yang akan menyempurnakan kita supaya kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi umat percaya, relakan dirimu supaya Tuhan membersihkan segala ikatan-ikatan, benteng-benteng yang sudah bertahun-tahun ada di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Untuk itu jadikan dirimu sebagai seseorang yang mau diajar, yang mau dituntun, yang mau diarahkan. Miliki kerendahan hati untuk berkata, ya Tuhan, aku ikut apa yang kau katakan. Mungkin hari ini aku tidak mengerti dan belum mengerti. Tetapi kalau itu kata-katamu, aku ikuti saja. Sehingga apa yang dulu kita percayai dalam pikiran kita yang salah itu akan disingkirkan. Dan Tuhan menguduskan kita dengan kuasa darahnya. Roh Kudus akan mengajarkan kita akan kebenarannya. Dan pikiran kita semakin hari akan memiliki pikiran Kristus adanya. Kita berdoa. Tuhan, kalau selama ini kami masih hidup memiliki pikiran yang bertentangan dengan Engkau, ampuni aku, ampuni kami. Dan ajar kami untuk merelakan, untuk melepaskan segala pengajaran-pengajaran yang mengikat pikiran kami yang sesungguhnya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berikan hati, restorasi hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa, biarlah firman-Mu menyatakan kebenaran, sehingga kami mengaminkan setiap apa yang Kau sampaikan kepada kami. Roh Kudus insafkan kami, Roh Kudus ajarkan kami, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami berjalan menurut apa yang Allah Bapa kehendaki. Kami mematahkan setiap pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tradisi-tradisi adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Berikan kami hikmat Tuhan untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan yang bukan Tuhan. Kami mau bersihkan pikiran kami hari ini. Bahkan kalau ada ketakutan, kekhawatiran, kami tahu itu bukan dari Tuhan. Dan kami juga akan patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Disingkirkan dari kehidupan kami. Kalau ada pikiran-pikiran jahat, mungkin kami ingin membalas dendam. Kami ingin merusak keberadaan di sekitar kami. Ampuni kami. Batalkan di dalam nama Yesus. Justru gantikan dengan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi jadikanlah kami seorang murid ya Tuhan, yang dengan rendah hati, rela mau diajar untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami mencintai firman-Mu lebih dari apapun juga. Kami rindu, lapar dan haus akan Engkau senantiasa, sehingga kami tidak lagi fokus terhadap dunia, tetapi kami fokus untuk mengejar Tuhan selama-lamanya. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Anugerah dan rahmat Tuhan menyertai mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang mereka kerjakan. Gereja-gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berkati senantiasa. Biarlah hikmat Tuhan juga Kau curahkan bagi gereja-Mu, sehingga mereka boleh mengajarkan kebenaran kepada umat yang mereka gembalakan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya terus Engkau topang bangsa dan negara kami, sehingga anugerah rahmat Tuhan terus dirasakan di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat, agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.